Menjadi imam, niatnya seperti itu, mendingan pulang ke rumah. Beri kesempatan kepada yang lain untuk menjadi imam di saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channelnya Bang Zai ini ya. Nah, kalau bapak ibu-ibu nggak mungkin manggil Bang ya. Nah, saya juga menghormati. Nah, namun nama channelnya memang seperti itu. Baik. Nah, di sini hari ini tema kita sesuai yang ada di thumbnail, yaitu seorang imam yang seharusnya kita mencari pahala malah mendapatkan dosa. Nah, di situ tentunya penasaran ya? Nah, jadi gini, jangan dipotong videonya ya, karena nanti bisa menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak baik. Jadi tonton videonya. Jadi begini ya maksud saya, imam yang mencari dosa itu malahan, itu maksud saya begini. Ada seorang imam ya, ataupun ada beberapa imam itu tampil ke depan menjadi pemimpin saat sholat ya, bukan dilandasi karena hati yang bersih. Nah, di situ kita jadi berpikir apa maksudnya. Nah, maksudnya begini. Karena saya mendapatkan chat dari beberapa link yang sudah saya letakkan, itu ada yang bertanya bagaimana jika seorang imam itu tampil hanya mencari nama. Nah, di situ. Saya pun jika mendengarkan perkataan seperti itu, siapapun orangnya pasti tidak suka ya. Nah, begitu. Namun saya tidak berpatokan pada seseorang, tidak berpatokan pada orang ini si A, si B, enggak ya. Nah, di sini saya hanya memberikan contohnya. Ya, contoh nanti karakternya seperti apa itu hanyalah sebagai contoh ya. Namun sebelumnya saya meminta maaf apabila nantinya ada perkataan yang kurang berkenan ya, mohon maaf. Nah, begitu. Jadi begini. Contohnya, misalkan dia tampil ke depan hanya untuk mencari nama. Itu memang banyak terjadi ya, namun tidak semuanya seperti itu. Nah, sering terjadi itu banyak itu seperti pada saat-saat ada pencalonan ini, itu apa segala macam. Nah, karena jabatan dia sebagai ini, dia harus tampil. Banyak sekali saya jumpai seperti itu. Nah, saya pribadi pun kalau memang niatnya seperti itu menjadi seorang imam, saya pribadi bilang nggak usah. Lebih baik nggak usah. Ya, nah begitu. Jadi kenapa? Jadi begini contohnya, dia tampil ketika orang memang sholat setelah azan selesai, komatnya belum selesai, dia buru-buru ke depan. Sering saya jumpai. Nah, itu bukan contoh ya, namun memang sering saya jumpai. Nah, di situ. Jika memang begitu dan dilandasi oleh hati yang bersih, jernih, niat karena lillahi ta'ala, dia ingin memimpin sholat pada waktu itu, saya acungkan jempol. Nah, namun jika dia buru-buru ke depan, ya buru-buru dia ke depan, itu hanya untuk mencari nama. Oh, karena jabatan saya sebagai ini, karena saya mencalon sebagai ini, jadi masyarakat harus tahu siapa saya. Ya, jadi masyarakat harus mengenali apa jabatan saya. Itu nggak penting, karena di mata Allah, ya, di mata Allah yang Maha Kuasa, itu jabatan di saat sholat itu nggak ada gunanya. Kita semua sama rata di saat sholat itu sama rata, makanya banyak disarankan gitu kan, seperti jangan memakai celana inilah segala macam, jin apa segala macam itu ya. Nah, sebetulnya ya nggak apa-apa gitu kan, cuman kenapa di saat sholat berjamaah kebanyakan memakai sarung? Nah, di situ karena memang di situ di saat sholat nggak ada dibedakan, oh siapa ini memakai baju dinas nilainya A+ sama malaikat. Nggak ada malaikat mencatat baju dinas, nggak ada. Mau bintang mau sampai 8 pun nggak ada dicatat. Ya, nah, karena di saat sholat itu kita sama rata semuanya, makanya gerakannya sama. Saat sujud, sujud. Saat tegak, tegak. Nggak ada orang kaya. Orang kaya itu terserah dia mau sujud, mau nggak ada. Nah, jadi nggak usah kalau hanya untuk mencari nama, mencari jabatan, mencari biar diwahkan oleh masyarakat, nggak usah lah menurut saya. Tapi jika memang niatnya karena lillahi ta'ala, maju. Karena banyak yang seperti itu sih. Maju ke depan, saya harus menghadap dan saya harus bisa membawakan sholat ini dengan benar, memimpin sholat ini dengan benar. Usahakan, makanya di situ usahakan bacaannya benar, ya bacaannya benar. Nah di situ. Jadi jangan kemarin ada juga yang bilang sih bertemu, ya sewaktu saya ada jalan-jalan, ya kan, ada jalan-jalan di suatu tempat, dia bertemu dengan saya. Nah dia bilang, ketika waktu itu memang selesai azan di asar. Bukan asar, maghrib. Azan maghrib ya. Nah, di situ
Jadi sholatnya berjamaah. Jadi dia maju. Ada seorang imam maju. Dia datang. Mas, menurut mas kayak mana? Kalau dia buru-buru maju, komat belum selesai dia buru-buru maju. Saya bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, asalkan diniati memang lillahi ta'ala. Saya bilang begitu. Nah, terus kata dia, tapi dia sering melakukan seperti itu. Ya bagus, saya bilang, berarti dia ingin menjadi imam. Enggak, karena dia merasa, rupanya dia merasa jabatannya itu tinggi, dia merasa orang terpandang di kampung. Nah, di kampung itu dia merasa menjadi orang terpandang, makanya dia selalu ingin terus maju ke depan. Nah, di situ kan dilandasi oleh hati yang tidak bersih. Nah, dari situ saya berpikir, oh kalau kayak gitu ya salah. Tapi kalau memang dia buru-buru ke depan tadi, lillahi ta'ala, itu berarti bagus gitu, kita acungkan jempol. Tapi kalau memang karena dia orang terpandang, bahkan nggak ngasih kesempatan untuk orang lain menjadi memimpin sholat, menjadi seorang imam, nggak dikasih orang lain kesempatan, itu bagi saya nggak usah lah. Terus terang saya bilang, mohon maaf sebelumnya ya, karena mungkin saya terbawa juga ke bawah, tapi siapapun orangnya, jika memang ada seorang imam seperti itu, ya nggak usah, nanti malah makmumnya malah nggak khusyuk. Ya, nah ketika sholat, dia membaca Al-Fatihah, nanti makmumnya berpikir, Allah maju jadi imam karena hanya mencari nama. Nah di situ kan jadinya menambah dosa, ya kan? Memang sih makmum jika nggak khusyuk sholatnya, ya seperti itu juga. Ada efek samping, ada masalah batal sholatnya, gitu kan. Namun jika imamnya dilandasi seperti itu dan membuat makmumnya murka, otomatis dia berdosa gitu. Itu maksud dari tema saya ini tadi. Boleh menjadi seorang imam tapi dilandasi dengan niat hati yang bersih. Nah, ketika itu saya bilang, masalah bacaannya seperti apa? Nah, dia bilang, bacanya nggak ada yang benar. Gitu. Sebentar, mohon maaf ya. Nah, jadi bacanya nggak ada yang benar. Nah, nggak apa-apa, kita dengarkan dulu. Gitu. Nah, ternyata benar. Ketika dia menjadi seorang imam, suaranya itu memang di iramanya itu digaya-gayakan sehingga membuat dia tergelincir. Nah, di situ. Jadi waktu itu dia membacakan surat itu tadi seperti Al-Fatihah kan. Namun itu nggak jelas gitu, bacanya itu nggak jelas. Perginya itu ke hidung. Nah, jadi ketika kita menjadi seorang imam, itu usahakan bacaannya jelas. Nah, ketika yang saya mendengarkan ya, memang dia suaranya ke hidung, entah itu disengaja entah tidak. Namun jika disengaja, ya, jika memang dia hanya untuk bergaya-gaya, disengajanya seperti itu, berdosa kalau menurut saya. Karena niat hati yang tidak baik. Nah, dia membacakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi dari situ suaranya itu ke hidung. Gitu. Sebetulnya dia bisa ketika membaca surat-surat pendek waktu itu, dia bisa. Saya dengar dia bisa. Namun ketika di Al-Fatihahnya, suaranya itu dibuat notasi nadanya itu, ya, not nadanya itu seperti dibuat bergaya-gaya sehingga perginya ke hidung. Nah, sedangkan di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan tata cara bacaan seorang imam itu harus jelas. Dan kedua, ya, makmum harus tahu surat yang dibawakan oleh imam. Jangan, kata orang Jawa, jangan sakar PTW. Ya, ojo sakar PTW. Nah, kenapa? Karena jika makmum hafal, tahu surat yang dibawakan seorang imam saat sholat, itu makmum bisa membenarkan, membetulkan apabila imamnya lupa. Nah, di situ makanya disarankan untuk membawakan surat-surat di dalam sholat itu ketika menjadi imam yang sekiranya makmum hafal. Ya, jangan mentang-mentang nanti kita hafal surat panjang, surat-surat dalam Al-Quran dibawakan semuanya. Ketika salah, ya siapa yang membetulkan? Iya kan? Nah, ketika kita salah dalam membawakannya, makmum nggak hafal. Siapa yang akan membetulkan? Otomatis kita akan terdiam. Nah, jika memang makmum hafal, pastinya makmum akan membetulkan. Ya, di situ. Jadi seperti ini. Saya contohkan saja di bacaan Al-Fatihahnya. Itu penyebutan ha, ha, itu berbeda. Jangan disamakan. A dan ain berbeda. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ada huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti huruf ha. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu udah beda lagi. Ha sama ha
itu berbeda maknanya, ya. Jadi dari situ memang kita harus berusaha memperbaiki. Kemarin ada juga yang bertanya, bagaimana jika di kampung saya tidak ada yang bisa menjadi seorang imam? Nah, kalau menurut saya sih nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin di kampung itu segitu banyak orang nggak bisa menjadi imam. Namun jika memang seperti itu, boleh tampil, tapi sambil kita berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu kita harus tetap berusaha menjadi yang lebih baik. Nah, begitu. Karena memang manusia itu tidak terlepas dari hilaf, lupa, dan kesalahan. Nah, seperti itu. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di situ. Jadi kan enak bacanya. Jadi makmum pun semangat menyambutnya. Amin. Ya kan? Nah, ketika kita membacakannya lemah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu makmum jawab amin, ya kan? Nah, otomatis nggak ada semangatnya di situ gitu. Jadi otomatis kita harus bisa membuat makmum itu khusyuk, membawakan makmum itu semangat gitu. Jadi jangan sembarangan ketika kita membawakannya, oh saya harus bisa seperti ini. Jangan, tapi tahu bagaimana caranya untuk membawa ataupun membawa makmum ini tadi ke tempat yang khusyuk gitu. Nah, jadi jangan bergaya-gaya membuat makmum jadi murka, ya. Jadi bacaan itu diperbaiki dan usahakan niatkan di hati memang lillahi ta'ala, bukan karena nama, ya. Karena di musim-musim ini memang banyak sih, tapi nggak semuanya seperti itu, ya, nggak semuanya seperti itu. Tapi ada, ya, karena nama saya sebagai orang ini, saya sebagai orang terpandang, jabatan saya ini, itu dia harus maju ke depan. Enggak perlu seperti itu. Jabatan itu nggak penting di saat sholat, nggak penting, ya, nggak penting. Mau jabatanmu apa, jabatan itu apa, ini itu segala macam, mau bintangmu sampai 10, 15 pun nggak penting, ya. Nah, begitu. Yang penting di dalam syarat sah sholat menjadi seorang imam, ya, kita harus tahu ada fikih-fikihnya. Fikih-fikih seorang imam apa, kita harus mengenali semuanya. Nah, situ syarat sah seorang imam apa, gitu. Jadi bukan mentang-mentang kamu punya bintang ini, punya jabatan ini, kepala ini, apa segala macam, orang terhormat, nggak guna, ya, nggak berguna. Jadi begitu, tampillah karena lillahi ta'ala dan ingin memimpin, ya, menghadap Yang Maha Kuasa, gitu ya. Nah, jadi semoga nanti channel ini bisa membawa perkembangan, dan bagi adik-adik dan kakak-kakak, ya, semuanya itu jika ingin belajar masalah trik nafas, suara, azan, dan lain sebagainya juga ada nanti di channel ini. Nah, seperti di video-video saya sebelumnya boleh dicek, ya. Itu ada. Jika ada pertanyaan yang ragu, yang ingin belajar tapi nggak tahu caranya, nah, itu sudah ada di kolom komentar, bisa, ya. Nah, bisa ditanyakan ke saya, insya Allah akan menjawabnya. Nah, jadi nggak usah ragu. Dan saya di sini setiap video saya menjelaskan, saya tidak merasa menggurui, tidak menggurui, ya, karena saya hanya berbagi ke pengalaman, ya, begitu. Apabila ada perkataan yang tidak pas ataupun tidak berkenan, saya aturkan maaf. Nah, begitu, karena manusia tidak ada yang terlepas dari sebuah kesalahan. Nah, itu tadi. Namun ketika kita sholat, berusahalah menjadi yang lebih baik, bukan dilandasi oleh jabatan ataupun hati-hati yang kotor, ya. Nah, tampillah memang seadanya. Jika kita bisa membuat nada yang bagus, buatlah, tapi jangan sampai tergelincir. Nah, begitu, ya. Baik, terus selanjutnya itu nanti apabila ada pertanyaan lagi, biasanya itu banyak itu. Biasanya banyak. Nah, ketika dia bertanya di kolom komentar seperti ini, insya Allah saya akan menjawabnya. Nah, namun jika telat membalas, itu karena ada aktivitas yang lain. Baik, semoga channel ini bermanfaat, video-video kali ini bermanfaat.
dan nanti bisa menambahkan wawasannya ya. Nah, jadi kesimpulan dari video yang saya buatkan hari ini itu ialah tampillah, jangan dilandasi hati yang kotor ya. Karena jika dilandasi hati yang kotor sudahlah batal sholatnya, berdosa ya. Karena kenapa saya bilang berdosa? Masa sih menjadi imam berdosa katanya kan? Nah, kemarin saya buat thumbnail seperti itu, masa sih mas berdosa? Dia karena nggak lihat videonya, kesimpulannya apa. Nah, banyak ada sih seperti itu. Namun yang melihat, alhamdulillah mengacungkan jempol sampai banyaknya sampai 1000 lebih, bahkan kemarin itu sampai meledak ya gitu. Nah, jadi bagi yang suka video ini, tekan tombol jempolnya sampai banyaknya, share kepada sanak saudara, teman-teman, agar sama-sama kita berbagi kebaikan. Nah, begitu semakin banyak yang tahu, nanti semakin banyak wawasan dan untuk ke masa depannya semakin meningkat. Nah, begitu ya. Nah, jadi jangan melihat suatu konten ataupun video itu dari thumbnailnya saja, tapi lihat ya, dicerna isi-isinya. Karena melihat dari thumbnail, thumbnail itu hanyalah tampilan, kesimpulan. Nanti itu makanya thumbnail itu akan dijelaskan di dalam video. Nah, jadi jangan salah tanggap, makanya perhatikan videonya. Semoga video ini bermanfaat. Pesan saya, jika memang kamu belum bisa, berusahalah menjadi yang lebih baik ya. Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.